Ia pun tidak berkata apa-apa dan memeluk tubuh Hyunji untuk menenangkannya. Yesung yang melihat mereka dari kejauhan menatap dengan pandangan tajam. 그때 병원에서 본 게 우연이 아닌가 봐. Hyunji menanyakan bagaimana perasaan Bongpal saat pertama kali melihat hantu. Ia lantas menceritakan bagaimana ia dulu sangat ketakutan apabila melihat mereka. Sehingga suatu saat Biksu Myungchul menguatkannya dan memintanya untuk menghadapi mereka karena ia akan selalu ada di belakangnya untuk melindunginya. 라고 해서 계속 도망가면은 Setelah Hyunji kembali ke rumah, ia menelpon Bongpal yang mengaku juga sudah tiba di rumah. Karena Hyunji mengatakan ia tidak bisa tidur. Bongpal yang saat itu sebenarnya masih ada di depan rumah Hyunji, menyanyikan sebuah lagu untuknya. Setelah lagu usai dan lampu kamar Hyunji mati, Bongpal pun kembali ke apartemennya. Setibanya di apartemen, Bongpal mendapati Myungchul yang juga masih terjaga. Ia lalu menceritakan mengenai Hyunji yang kini bisa melihat hantu. Bongpal lantas meminta Myungchul untuk mengobati mata Hyunji terlebih dahulu agar ia bisa menjalani hidup normal kembali. Tapi Myungchul memintanya untuk bersabar terlebih dahulu karena bisa jadi apa yang dialami Hyunji saat ini adalah efek sementara karena ia telah koma dalam jangka waktu lama. Pagi harinya Hyunji terbangun karena mendapat pesan teks dari Bongpal. Karena ia ada janji dengan Profesor Hyesung. Bongpal berjanji akan menemuinya sore nanti. Bongpal menutup percakapan dengan menuliskan bahwa ia merindukan Hyunji. Yang membuat Hyunji tersenyum senang membacanya. 보고 싶어. Dengan alasan terapi, Hyesung meminta Hyunji untuk lebih sering menemui Happy, anjing yang ada di klinik hewan Hyesung. Hyunji mengiyakannya. Mendadak kepalanya terasa pusing. Saat Hyesung menanyakan apa yang terjadi kepadanya, sembari memegang kepalanya, suara detik jam yang dimiliki Hyesung membuat sepotong ingatan Hyunji kembali. Ingatan saat dirinya baru saja tertabrak mobil dan seorang laki-laki datang mendekatinya. Aku hampir saja ingat kejadian kecelakaan yang menimpaku, ucap Hyunji. Jangan terlalu keras mengingatnya, respon Hyesung. Memorimu akan kembali pada waktunya. Cobalah untuk mengingat hal-hal yang baik saja dan melupakan hal-hal yang buruk. Tak lama Bongpal menelpon Hyunji. Hyesung lalu mengantarkan Hyunji ke tempat pertemuannya dengan Bongpal sembari menanyakan bagaimana Hyunji bisa mengenal Bongpal. Hyunji menjawab bahwa pertemuannya dengan Bongpal bagi sudah ditakdirkan. Tiba di tujuan, Bongpal ternyata membawa Hyunji ke toko olahraga dan memintanya untuk memilih baju olahraga. Sementara itu adalah Choi Chun-sang dan Kim In-rang yang meminta Bongpal untuk menemui mereka. Dalam perjalanan mereka tiba-tiba teringat kembali perkataan Myungchul yang memintanya mereka untuk menjaga Bongpal sekaligus mengawasi Hyesung. 주혜성 교수라고 하냐? 주혜성 교수? 네, Lokasi pertemuan dengan Bongpal ternyata di sebuah ruang olahraga di kampusnya, di mana Bongpal sedang mengajar Hyunji untuk membela diri apabila suatu saat kembali bertemu dengan hantu. Dan mereka berdua masuk tepat pada saat Bongpal usai membanting Hyunji dan posisinya ada di atas Hyunji. Deheman Chun-sang membuat Bongpal dan Hyunji tersadar. Dengan malu-malu mereka pun berdiri dan berusaha terlihat normal. 그림 좋다. Setelah mengenalkan In-rang yang salting di depan Hyunji, latihan bela diri pun dimulai secara resmi dengan Chun-sang sebagai pelatihnya. Masalahnya ternyata Hyunji jauh lebih jago daripada Chun-sang sehingga ia pun tersungkur kesakitan. Acara pun berlanjut ke makan bersama di mana Hyunji meminta maaf pada Chun-sang. In-rang lalu mengucapkan harapannya agar ingatan Hyunji segera kembali. Chun-sang tiba-tiba memotong dan mengatakan bahwa meski ingatannya hilang, seharusnya ia ingat akan Bongpal dan juga In-rang yang sempat menangis karena patah hati. Sebelum sempat berbicara lebih banyak lagi, In-rang segera menjejelkan makanan ke mulut Chun-sang.
dengan alasan latihan harus dilakukan di tempat yang bisa membangkitkan mood. 예, 그 사고 났을 때 기억은 그렇다 쳐도 Chun Sang mengajak Bongpal dan Hyunji untuk pergi ke tempat karaoke. Pada akhirnya tidak ada latihan apapun yang terjadi, hanya Chun Sang dan Inrang yang asik bernyanyi-nyanyi berdua sementara Bongpal dan Hyunji saling berpandangan dan tersenyum melihat tingkah mereka. 저게 언제적 노래야? Setibanya di rumah, Hyunji mendapati ibunya sudah bersiap untuk menjual rumah mereka. Rencananya mereka akan segera pindah begitu rumah tersebut laku terjual. Sementara itu, sesosok mayat ditemukan di hutan. Pihak kepolisian lantas menghubungi Myung Chul, memintanya untuk datang dan mengidentifikasinya. Ternyata benar bahwa sosok tersebut adalah orang yang dicari Myung Chul, Park Ji-hoon, alias ayah Bongpal. 저 우리 봉팔이 어쩌라고? Myung Chul lalu datang ke apartemen Bongpal dan memberitahukan bahwa ayahnya telah diketemukan. Bongpal sempat menolak untuk menemuinya, namun Myung Chul memaksanya sehingga ia pun menurutinya. 어디 가냐? 편의점이요. 들어가 계세요. 선생님 혼자 가세요. 봉팔아! Begitu mengetahui ayahnya telah meninggal, Bongpal pun menjadi syok dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Berita mengenai penemuan mayat Ji-hoon mulai tersebar. Selain Hye-sung, detektif Yang dan detektif Kim pun telah mengetahuinya. Mereka pun bergegas menuju rumah sakit untuk mendapatkan hasil otopsinya. Sayangnya pihak rumah sakit belum berani melakukannya karena belum mendapatkan tanda tangan persetujuan dari anggota keluarga Ji-hoon atau Bongpal. Bongpal yang masih merasa syok mengabaikan ponselnya dan sibuk mempersiapkan upacara pemakaman ayahnya. Ia tidak menyadari ada puluhan missed call dan pesan masuk dari Hyunji kepadanya. Hyunji sendiri sempat mendatangi apartemen Bongpal sebelum tiba-tiba mendapat telepon dari Hye-sung yang mengajaknya bertemu untuk melakukan terapi. Myung Chul tanpa sengaja melihat notifikasi di ponsel Bongpal. Ia lantas menghubungi Hyunji dan menceritakan apa yang terjadi. Hyunji yang saat itu sedang berada di mobil Hye-sung segera meminta untuk diantarkan kembali ke tempat upacara pemakaman ayahnya Bongpal. Ia mendapati Bongpal di sana dan sempat menghiburnya sebelum acara upacara dimulai. 미안. 정신이 없었어. Saat menatap ayah Bongpal, kembali sepotong ingatan Hyunji kembali. Ternyata ia sempat bertemu dengan ayah Bongpal di kuil. Saat ia berdoa agar bisa lulus ujian. Keluar dari kuil, tiba-tiba ayah Bongpal menghampirinya dan memintanya untuk memberikan sesuatu pada anaknya. Belum sempat Hyunji menolak, ayah Bongpal sudah pergi. Myung Chul yang ada di sebelahnya menanyakan apakah ia sempat melihat isi dari paket yang diberikan oleh ayah Bongpal tersebut. Saat itulah Hyunji ingat bahwa paket tersebut ditunjukkan kepada Bongpal. Sayangnya ia tidak ingat di mana ia meletakkan barang tersebut. Myung Chul lantas memintanya untuk beristirahat di kamar sembari berpesan agar ia segera menghubunginya apabila sudah teringat kembali mengenai barang tersebut. 선생님, 잠깐만 부탁 좀 할게요. 이것 좀 우리 아들. 그때 그 안에 뭐가 들어? 괜찮다. 잠깐 좀 쉬어. Tanpa disangka, Myung Chul mendapati Hye-sung sedang berada di dekat jenazah Ji-hoon. Ia segera menyusul Hye-sung yang melangkah keluar dan mendorongnya sembari mencengkramkan kerah Hye-sung. Myung Chul yang emosi mengungkapkan semua yang ia ketahui pada Hye-sung, terutama tentang roh jahat yang dulu ia keluarkan dari tubuh Bongpal dan sekarang berada di dalam tubuh Hye-sung. Mengapa dulu kamu mengeluarkanku dari tubuh Bongpal? Jawab Hye-sung dengan tenang. Kamu tahu bahwa kamulah yang mengakibatkan semua ini terjadi. Hye-sung lantas mencekik leher Myung Chul dan mengingatkannya bahwa rasa penasaran bisa membunuh seseorang. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya, roh jahat, telah menyatu di dalam tubuh Hye-sung yang sebenarnya. Sehingga apabila ia keluar maka otomatis Hye-sung akan mati. Lagi pula Hye-sung berhutang pada dirinya. Sebuah adegan flashback muncul di mana pada saat Hye-sung kecil mendorong ayahnya hingga terjatuh. Tubuhnya belum dirasuki oleh roh jahat. Peristiwa tersebut justru terjadi setelahnya pada saat Hye-sung kecil dibuli oleh teman-temannya yang mengira ibunya yang telah membunuh ayahnya dan dikatai sebagai anak pembunuh. Myung Chul berusaha melawan balik setelah mendengar ancaman Hye-sung terhadap Bongpal. Namun kekuatan Hye-sung jauh di atasnya sehingga mudah ia mengalahkannya. Walau demikian Hye-sung tidak membunuhnya saat ini. Hanya memintanya untuk tidak lagi turut campur terhadap urusannya.
어때? 일단 모가지를 비틀어 버릴 테니까. Bongpal tiba tepat di saat Hyesung pergi meninggalkan Myungchul. Ia bergegas menghampiri Myungchul dan menanyakan apa yang terjadi. Myungchul tidak mau menjawab dan bergegas pergi usai menjawab, tidak apa-apa. Setelah upacara berakhir, Bongpal pulang dengan ditemani oleh Hyunji. Hyunji sempat mengajaknya makan karena ia tahu Bongpal belum makan sejak kemarin. Namun Bongpal menolak dengan alasan ingin segera pulang dan beristirahat di rumah. Setibanya di rumah, Bongpal mengeluarkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh ayahnya selama ini dan belum pernah sama sekali dibaca olehnya. Ia pun menangis setelah membacanya, sembari mengucapkan permintaan maaf pada ayahnya. Myungchul menemui Virgin untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Benda yang diberikan pada Hyunji oleh ayah Bongpal ternyata adalah perlengkapan ritual untuk mengusir roh jahat. Itu sebabnya roh jahat di tubuh Hyesung berniat untuk melenyapkan perlengkapan ritual tersebut dan tidak ragu melakukan segala cara. Sebelum pergi, Myungchul menitipkan pedangnya pada Virgin. Karena itu juga adalah bagian dari perlengkapan ritual yang dibutuhkan untuk mengusir roh jahat. Setibanya di rumah, ibu Hyunji memberitahukan bahwa rumahnya telah terjual dan mereka akan segera pindah keesokan harinya. Hyunji menanyakan apakah ia bisa tetap tinggal. Ibunya tidak mengizinkannya. Apabila karena ia sudah menduga bahwa alasan Hyunji adalah Bongpal. Mendengar hal tersebut, Hyunji segera bergegas kembali ke apartemen Bongpal untuk memberitahunya. Bongpal tidak membuka pintu dan larut dalam emosinya bersama kenangan tentang ayahnya saat Hyunji tiba di depan apartemennya dan memberitahukan apa yang terjadi dari luar kamar. Dengan berat hati, Hyunji akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Hyesung melihatnya dan menghampirinya, mengajaknya untuk minum teh. Pada saat itu, detektif yang datang ke tempat Bongpal dan menginformasikan mengenai hasil otopsi ayahnya. Setelah memberitahu bahwa kemungkinan besar ayahnya telah dibunuh seseorang, detektif yang menanyakan mengenai Profesor Hyesung, rasa kaget Bongpal bertambah setelah detektif yang mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Hyesung terkait dengan kematian ayahnya. Setelah detektif yang pergi, Bongpal menemui Myungchul dan menceritakan mengenai hal tersebut. Setelah menghela napas, Myungchul akhirnya memberitahu Bongpal siapa sosok Hyesung sebenarnya dan bahwa selama ini Hyesung mengincar Hyunji. Hyunji sendiri sedang berada di klinik hewan Hyesung dan merasa tidak enak badan usai meminum teh yang diberikan oleh Hyesung. Bongpal yang sempat menghubunginya dan tidak diangkat segera menyadari ada sesuatu yang terjadi. Ia pun berlari secepat mungkin untuk mencari keberadaan Hyunji. Sementara Hyunji sedang merangkak tertatih berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut dengan Hyesung menatap dengan tajam di belakangnya. 내게로 다가와